IQ dan untuk batiniah, mestinya kita bisa akan menjadi manusia intelektual yang mampu mengolah sumber daya alam sekaligus intelektual yang setiap saat bisa lillah dan billah, batinuhu masyhudan, hatinya akan selalu sowan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jombang dari pusat sampai imam-imam jamaah yang dirahmati Allah, yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Andes Samsul Huda selaku Ketua Majelis Tahkim Pusat yang saya taati, yang terhormat Bapak Kiai Haji Ahmad Masroh Ihsan Makin, Magister Hukum selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Jombang, beserta sekaligus sebagai Shahibul Ma'had Pondok Pesantren At-Tahfidz yang saya hormati, yang saya taati, beserta seluruh keluarga dan seluruh santri Pondok Tahfidz yang dirahmati Allah, para tamu undangan baik dari sipil ataupun non sipil yang berkenan hadir pada malam hari ini. Para bapak, para ibu, hadirin wa hadirat, mujahidin mujahidat, peserta Mujahadah Kubro, baik yang hadir di tempat ini ataupun yang mendengarkan lewat live streaming, yang dirahmati Allah. Anak-anakku, kanak-kanak Wahidiyah, dan anak-anakku remaja mahasiswa Wahidiyah yang aku cintai, sekaligus yang aku harapkan sebagai perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam min yaumina hadza ila yaumil qiyamah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbah. Kita haturkan kepangkuan para kekasih Allah min awalihim ila akhirihim, wa khususan khassah panjenenganipun washadah zaman Allah an. Semoga para panjenengan-panjenenganipun yang kita sebut, terutama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dan kekasih Allah, para kasih Allah wasada zaman wa'wanihi wasairi awliya illadahum selalu memberikan jangkungan pancaran nadroh dari beliau-beliau sekalian yang kita harapkan kepada kita semuanya untuk bisa meningkatkan diri kita, meningkatkan kesadaran makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Gelombang sekarang ini adalah gelombang yang kedua yang diperuntukkan buat kita kaum wanita atau perempuan sekaligus untuk masyarakat umum. Tadi sudah disampaikan oleh baik sebagai wakil dari pusat ataupun sebagai dari pemberi kuliah yang pertama, sudah cukup panjang lebar. Jadi mohon maaf kalau saya tidak banyak menyampaikan sesuatu. Hanya saja mari kita renungkan bahwa wahidiyah itu adalah suatu amalan yang diperuntukkan bagi umat manusia lintas agama, lintas bangsa, lintas negara, lintas golongan, wanita, pria, tua, muda, dan kanak-kanak. Sekaligus minal jinnati, dari kelompok gaib, yang itu semuanya sebagaimana apa yang didahulukan difirmankan Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku Tuhan tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah dalam hal ini mengikuti jejak Rasulullah. Itu bukan hanya kita manusia, tapi termasuk kelompok jin itu juga punya kewajiban sebagaimana apa yang diwajibkan kepada kita manusia. Oleh karena itulah bapak-bapak, ibu-ibu hadirat hadirat, bahwa wahidiyah yang dibimbingkan oleh beliau mu'alif salat wahidiyah adalah bukan hanya untuk manusia saja, tetapi juga termasuk untuk kelompok jin. Sehingga pada suatu saat insya Allah itu ada di wasiat 9 Mei tahun 86, beliau nanting. Ya nanting itu bahasa Adaban ya, nanting ya. Bapak-bapak sekalian dan ibu hadirat ini, apakah sanggup menjadi wakil saya untuk meneruskan perjuangan ini? Dan itu dijawab hadirin yang hadirat yang hadir saat itu
secara gemuruh semua menyatakan sanggup. Sampai 3 kali. Dan satu pernyataan dari beliau Hadratus Syekh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jika panjenengan semuanya tidak sanggup untuk meneruskan perjuangan ini, untuk menjadi wakil saya, banyak dari kelompok yang bukan manusia yang minta kepada saya untuk diserai memegang tampuk pimpinan perjuangan Wahidiyah ila akhir zaman. Bapak Ibu sekalian kehormati, watuk wahengnya minal jinnati niku Bu Pak, kerengi luar biasa, kejam, gak telaten karo lelete menungso. Kelompok jin memandang kegiatan yang dilakukan oleh manusia, perjuangan yang dilakukan oleh kita semuanya ini terlalu lelet, ngelemer. Jadi kalau itu diserahkan kepada jin, memang luar biasa kemampuan batiniah, kemampuan fisik ya kita maklum, karena namanya jinnati itu umurnya ya ratusan tahun, tirakatnya ratusan tahun. Jadi kalau mereka lihat kita ini tidak telaten Bu Pak. Ada kejadian di tempat saya dulu waktu kami berada di desa, ya karena situasi masih minoritas di desa kami itu, jadi teman-teman itu akhirnya sepakat gimana kok yang jualan bakul bakso begitu keluar sudah basi baksonya. Ada yang jualan kemudian ngutang gak balik-balik. Belum lagi ada kontras dari masyarakat, sehingga semuanya sepakat mari kita bersama-sama melaksanakan mujahadah keamanan. Ketika melaksanakan mujahadah keamanan itu, nama fisik manusia nggak sama. Ketika mujahadah itu ada yang ngantuk. Begitu ngantuk, dia merasa ditempeleng. Tekuk gini ditempeleng. Sampai 2 kali. Tapi dia diam. Setelah selesai, teman kanan kirinya itu dia marahi. Kamu itu kalau nggak senang, jangan nempeleng. Jangan capain enggak. Ada bekas tempelengan itu ada. Siapa yang nempeleng? Aku nggak tahu. Semuanya bilang nggak tahu, nggak enak. Yang tergerak itu nggak ada. Waktu kita mujahadah semuanya nggak ada yang gerak. Setelah diamati, setelah diselidiki, ternyata itulah kelakuane minal jinnati yang tidak suka leletnya manusia. Jadi karena itu hadirin wa hadirat ibu-ibu sekalian, kita patut alhamdulillah oleh beliau Hadratus Syekh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberi tugas untuk derek berjuang di belakang beliau Hadratus Syekh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperjuangkan Wahidiyah sampai akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi di Wahidiyah ini Mbah Yai sering ngendikan bahwa pengamal Wahidiyah
bukan hanya sekedar kita itu mujahadah. Mohon maaf Pak Bu, bagi panjenengan semuanya yang belum mengenal Wahidiyah, kayaknya di Wahidiyah itu kan mujahadah, nangis-nangis, dongo seperti itu Bu. Sebenarnya tidak demikian. Jadi di Wahidiyah itu diajarkan 3 macam ukhuwah persaudaraan. Ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sama Islam. Ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama bangsa dan negara. Ada ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama umat manusia seantero dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anakku terutama generasi muda, kalau kita betul-betul renungkan, sholawat Wahidiyah itu mencakup itu. Dalam sholawat makrifat, ketika kita membaca sampai pada watarzuqona tamama maghfiratika ya Allah, wa tamama nikmatika ya Allah, wa tamama ma'rifatika ya Allah, wa tamama mahabbatika ya Allah, wa tamama ridwanika ya Allah. Itu satu bukti, satu perwujudan bahwa kita bukan mohon ampun untuk diri kita sendiri, tapi mohon ampun, mohon kenikmatan, mohon kecintaan, mohon ridho kepada Allah untuk kita umat Islam semuanya. Karena itu watarzuqona, bukan watarzuqoni. Inilah bentuk kepedulian pengamal Wahidiyah yang diberikan oleh mu'alif, adanya pelaksanaan ukhuwah Islamiyah. Jadi anak-anakku, ibu-ibu, bapak-bapak, tolong sampaikan kepada seluruh jamaah, dan tolong ibu bapak peserta yang ikuti live streaming, sampaikan inilah kepedulian kita pengamal Wahidiyah kepada seluruh umat Islam. Dan didahulukan hadis, man istaghfara lil mu'minin wal mu'minatin kataballahu lahu, kataballahu biha li mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Barang siapa memintakan ampun, mendoakan bagi umat Islam, mukmin, mukminah, maka Allah akan mencatat setiap manusia mukmin, mukminah satu kebaikan. Kalau kita memohonkan Allah, memohonkan awon, mendoakan kepada umat manusia seantero dunia, anak-anakku, berarti anak-anakku sudah memohonkan. Dan bagaimana balasannya? Hitung sendiri jumlah yang kita doakan. Itu satu bukti perwujudan daripada pengamal Wahidiyah untuk melaksanakan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah yang kedua adalah ukhuwah watoniyah. Jadi kita semua pengamal Wahidiyah khususnya, mohon Bapak Ibu sekalian, anak-anakku, bahwa kita diajari kepedulian terhadap bangsa dan negara yang tercinta.
Ajakan beliau itu tidak mengatakan Indonesia, bangsa dan Indonesia, tidak. Karena apa? Karena pengamal Wahidiyah bukan hanya dari Indonesia saja. Pengamal Wahidiyah ada di seantero dunia, seantero dunia. Karena itu, ukhuwah watoniyah tidak disebutkan Indonesia. Tapi kita selaku bangsa Indonesia dibimbingkan untuk peduli kepada bangsa dan negara Indonesia. Bagaimana? Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dhallat wa dhallat khilati fi baldati khutbiyati ya sayyidi wal ummati laisa minna malam yahtamma bi'al muslimin. Ini bukti kepedulian, bukti adanya ukhuwah watoniyah. Jadi sholawat salam, wahai Kanjeng Rasulullah, pemberi syafaat makhluk, sebagai kasih Allah, dhallat wa dhallat khilati fi baldati. Kondisi situasi bangsa kami, Kanjeng Rasulullah, sudah buntu, sudah tidak punya jalan, sudah tidak punya jalan. Buntu kami untuk mencari solusi, Kanjeng Rasul. Khutbiyati ya sayyidi wal ummati, raihlah tangan kami, Kanjeng Rasulullah, tunjukkan jalan solusi yang terbaik bagi kami dan bagi umat manusia. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, apalagi akhir-akhir sekarang ini tadi sudah ditinggung bahwa kondisi situasi negara kita sedang tidak baik-baik saja. Karena situasi kondisi persiapan pemilu, bulan-bulan politik yang kita semua sudah tahu. Karena itu beliau memberikan satu amalan agar pemilu ini diridhoi oleh Allah, agar pemilu ini membawa barokah yang sebesar-besarnya untuk umat masyarakat. Wa bi hadzal intikhabil am ya Allah, tidak ada yang bisa mempersatukan, tidak ada yang bisa mendamaikan, tidak ada yang bisa mempedulikan kalau masing-masing bersama paslon saling dan saling. Maka inilah kita sebagai pengamal Wahidiyah, walaupun masing-masing punya pilihan calon sendiri-sendiri, tapi itu sarana demokrasi untuk memilih pemimpin setiap 5 tahun sekali. Indah bukti ukhuwah watoniyah. Jadi kalau kita tidak cinta kepada tanah air kita, nggak cinta kepada bangsa kita, jangan hidup di negara Indonesia. Laisa minna malam yahtama bi amri muslimin. Jadi kita harus memikirkan kondisi umat. Yang ketiga, ukhuwah basyariyah, cinta sesama manusia.
kita semuanya sebagai penduduk dunia. Kondisi dunia saat ini pun juga memprihatinkan. Wakilah sebagian pengamat ahli sosiologi dan psikologi bahwa sekarang sudah terjadi kezaliman global, kemungkaran global, dekadensi moral global. Ini apa? Tadi sudah disinggung. Anak-anak kita, kalau kita tidak menguasai, tidak mengarahkan, yang dimanjakan dengan alat-alat komunikasi seperti gadget. Kalau dulu kita, zaman kita dulu, ingin nonton film tuh di gedung bioskop. Sekarang bioskop nggak laku. Betul Bu? Terus Pak? Kenapa? Sekarang cukup lihat dari kamar dengan alat hasil kemajuan sains dan teknologi. Kemajuan sains dan teknologi itu baik. Tadi sudah singgung Bu. Apa tadi? Kuliah apa ya? Bu Azizah. Kalau ilmu itu kena hati yang bagus, gadget itu akan turun dibaca, dilihat oleh hati yang empuk, bagus. Maka dia bisa memilahkan mana ilmu pengetahuan yang bisa meningkatkan kecerdasan akliyah, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional. Karena di dalam Wahidiyah sendiri Hadratus Syekh memberikan satu bimbingan perlunya peningkatan kecerdasan IQ akliyah, perlunya peningkatan kecerdasan spiritual batiniah, dan perlunya peningkatan kecerdasan emosional, kepedulian. Semuanya tiga-tiganya ada di dalam bimbingan amalan salat Wahidiyah dan ajaran Wahidiyah. Jadi tolong bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku, ini kalau anak-anakku hadirin wa hadirat pengamal Wahidiyah melaksanakan mujahadah Wahidiyah, berarti sekaligus melaksanakan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Hadirin wal hadirat yang dihormati, yang dirahmati Allah. Inilah bimbingan mu'alif yang tidak hanya mujahadah saja. Mujahadah itu sarana yang pertama. Tapi di dalam Wahidiyah beliau menjelaskan al-kamil huma yakunul jam'u fi batinihi masyhudan wal farqu fi dhahiri mawjudan. Balance, imbang antara kehidupan batiniah yang setiap saat bertabaruk, ngelesot menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Namun wal farqu, kebalikannya, berkumpulnya hati seperti itu, tapi secara zahiriyah, lahiriah, dia melaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Jadi dalam Wahidiyah juga diajarkan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Cinta tanah air, perwujudannya bagaimana? Kalau dia sebagai Nyun Sewu, pamong, maka kerja itulah wal farqu fi dhahiri mawjudan. Kalau dia sebagai tentara, ABRI, polisi,
Ketika melaksanakan kerja itulah maka perimbangan wal farqu fi dhahirihi mawjudan. Anak-anakku sekalian, melaksanakan tugas belajar itu termasuk wal farqu fi dhahirihi mawjudan. Ini perlu dipersiapkan khususnya anak-anakku sekalian, bahwa kita harus berpartisipasi, ikut mengisi kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia tercinta. Anak-anakku sekalian kami hormati dan aku cintai, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Beliau Hadratus Syekh Mu'alif Salahidiyah juga memberikan satu bimbingan bahwa dalam Wahidiyah mencetak wali yang intelek dan intelek yang berjiwa wali. Artinya kecerdasan akliyah, kecerdasan intelektual itu diperhatikan oleh kita semuanya. Oleh karena itu hadirin hadirat, dari sini maka seharusnya karena kita dipersiapkan oleh beliau Hadratus Syekh Muhammadiyah menjadi intelektual yang wali. Kalau pemerintah mempunyai satu program di tahun 2045 sebagai tahun emas, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah ke-100 kali, di mana diharapkan para generasi muda, bonus demografi penduduk Indonesia yang produktif itu nantinya IQ-nya mampu mengimbangi IQ bangsa-bangsa lain. Mungkinkah pengamal Wahidiyah bisa bersaing? Mungkinkah? Mungkinkah? Insya Allah. Karena beliau memberikan satu bimbingan untuk mencerdaskan IQ dan bimbingan untuk mencerdaskan batiniah. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, alimni wa rabbini, alimni wa rabbini, alimni wa rabbini. Itu satu bimbingan dari Mu'alif Salahidiyah untuk mencerdaskan IQ. Alimni, kecerdasan IQ. Wa rabbini, kecerdasan batiniah. Dua-duanya ditempuh. Indah bimbingan Mu'alif Salahidiyah. Satu, rabuknya untuk bisa meningkat IQ-nya dengan bimbingan Mu'alif tadi. Secara falsafi, Wahidiyah mencetak intelek yang wali dan wali yang intelek. Kalau mereka yang sawu, para ahli yang sekarang bisa mengolah sumber daya alam karena intelektualnya yang tinggi, mestinya nyun sewu anak-anakku sekalian aku cintai, remaja dan mahasiswa, mestinya karena kita punya dua rabuk untuk IQ dan untuk batiniah, mestinya kita bisa akan menjadi manusia intelektual yang mampu mengolah sumber daya alam sekaligus intelektual yang setiap saat bisa lillah dan billah, batinuhu mashudan, hatinya
akan selalu sowan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ibu-ibu punya peran wanita dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 adalah mengawal anak-anakku sekalian. Nyun sewu tidak hanya sekedar madrasatul ula. Kenakalan anak-anak remaja bukan masih kecil. Karena itu dalam mendidik anak-anak mohon Bapak Ibu dikawal dari nol. Kalau mungkin sampai paripurna pendidikan. Minimal sampai SMA, sampai aliyah. Karena disitulah terjadinya kenakalan remaja. Pada saat usia remaja, itulah maka kita sebagai orang tua harus mengawal pendidikan anak-anak dari nol sampai kepada paripurna pendidikan. Kira-kira sanggup boten Bu, Pak? Sanggup boten? Siap? Siap? Insya Allah. Ini bimbingan mu'alif ini. Bimbingan mu'alif. Karena itu diadakanlah pelaksanaannya dengan mujahadah usbiyah mulai kanak-kanak, remaja, mahasiswa dalam rangka mengawal pendidikan anak-anak kita agar menjadi manusia intelek sekaligus manusia yang wali, penerapan lillah billah bagi seluruh pengamal wahidiyah. Insya Allah begitulah. Mari tinggal kita, kesungguhan kita untuk melaksanakan tugas dari mu'alif wahidiyah. Ataukah kalau kita sudah lalatnya luar biasa, tunggu nanti saatnya tongkat estafet perjuangan wahidiyah tidak diberikan lagi oleh mu'alif kepada kita manusia, tapi diberikan kepada minal jinnati. Terus pundi Pak Bu? Kalau kita satu saat terlalu lelet, Allah, beliau mu'alif sudah tidak percaya lagi kepada kita. Na'udzubillah min syarri. Kalau kita sudah tidak percaya oleh guru kita, wahai pengamal wahidiyah minan nas, kenapa kau lelet? Kenapa kau beler? Kenapa pernyataanmu tidak sama dengan tindakanmu? Nyun sewu Pak, terutama diri kula piyambak enggak introspeksi. Karena malam ini adalah bulan Isra Mi'raj, bulan Rajab, sekaligus memperingati haulnya beliau Hadratus Syekh Mu'alif Sawatiyah. Kita akan teringat tahun-tahun ketika beliau meninggalkan kita. Bulan Rajab adalah bulan untuk mensucikan hati. Beliau baginda Rasulullah SAW sebelum Isra Mi'raj beliau dibedah, dioperasi oleh Jibril. Maka di bulan ini moga Bapak Ibu kita operasi batiniah. Tanyuwon ya Allah, akhirkanlah kami semuanya pengawal wahidiyah ya Allah. Tak bisa derek mu'alif wahidiyah, seluruh keluarga kita semuanya, masyarakat kita semuanya ya Allah. Kita tahu yang baik, tapi kadang-kadang tidak mampu melaksanakan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa ya Allah, wa
arinal batila batila warzuqna sinapa ya Allah. Mangga Bu nyuwun Bu, mangga nyuwun dhateng Allah. Kita operasi batinnya kita yang diberi kemampuan zahiran dan batinan untuk bisa melaksanakan dakwah mu'alif. Monggo tidak ada waktu lagi, jangan kita hanya lesan. Al-Fatihah.